Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini merupakan malam keagungan Lailatul Qadar yang pertama, malam 21. Mudah-mudahan yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah, pilihan-pilihan Allah yang akan memperoleh kemuliaan dan keagungan Ramadan sekaligus keagungan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Kebetulan malam hari ini hujan deras. Kita maknai bahwa hujan hari ini adalah hujan barokah dan sekaligus menguji hamba-hamba Allah di tengah bulan suci Ramadan malam 21 ini akan menguji keimanan kita bersama dengan hujan deras ini. Apakah hujan deras ini saya akan bubuk terlalu lama dan mengenakkan bubuk kita malam hari ini? Ataukah kita sebagai hamba Allah ini mampu membuang rasa kemalasan kita di tengah bulan suci Ramadan, khususnya malam hari ini. Oleh karena itu, materi yang saya berikan dalam waktu 15 menit ini memburu keagungan Lailatul Qadar. Kalau sudah paham makna keagungan, keistimewaan Lailatul Qadar, maka nanti ada satu cara yang disampaikan oleh Rasul, bagaimana cara untuk memburu malam Lailatul Qadar itu. Bukan hanya kita mampu memahami keagungan, tapi justru cara untuk meraih Lailatul Qadar itu sendiri tidak memahami dengan sebaik-baiknya menurut ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang saya muliakan, ini sebuah penjelasan singkat kenapa manusia atau khususnya umat Islam di hari-hari 10 yang terakhir itu banyak yang meninggalkan rumah-rumah ibadah. Dan saya keliling dari masjid satu ke masjid yang lain. Mohon maaf, rata-rata itu berkurang jauh. Tapi justru malam hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah, ini salah satu jamaah yang cukup banyak untuk malam hari ini di Al-Maghfirah. Mudah-mudahan semua hadir dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Imamnya juga baik. Sebelum saya membahas, imamnya juga bagus. Tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Bacaannya bagus dan membuat kita sholat enak, nyaman. Karena di dalam satu medsos ada imam yang terlalu panjang terus dikepui oleh makmumnya. Ini benar apa tidak gitu. Tapi masuk dalam dunia medsos. Karena saking enaknya imam terlalu panjang, makmum tidak sabaran.
akhirnya membatalkan untuk memukul imamnya. Ini betul apa enggak saya tidak tahu. Tapi yang jelas bagi orang-orang yang istiqomah mencintai Al-Quran kepada Allah, mestinya sepanjang apapun harus kita mengikuti imam. Tapi imam harus tahu kemampuan daripada makmum. Terasi Kanjeng Nabi, kalau seandainya ada makmum yang tidak kuat, banyak yang rentah, jangan terlalu panjang kau sebagai imam dalam membaca surat. Itu Rasul. Maka saya atungi jempol, Ustaz, namanya sinten Ustaz? Perlu diundang mana ini gimana? Hadirin, saya sampaikan yang pertama, yaitu memburu keagungan Lailatul Qadar. Saya ambil satu surat, Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Allah memberikan satu wadah Ramadan ini karena saking sayangnya Allah terhadap kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Allah, kuntum khaira ummah, kita ini disebut umat yang terbaik. Karena Allah paham umatnya Kanjeng Nabi nanti itu suatu saat akhir zaman, ini umat Nabi niki banyak yang tidak mencintai rumah-rumah ibadah. Nanti. Kemudian umatnya Kanjeng Nabi suatu saat akhir zaman, nanti banyak yang tidak mencintai Al-Quranul Karim. Sehingga dengan faham Allah Maha Pengasih, umat terbaik dilindungi dengan kasih sayang. Wahai umat Kanjeng Nabi Muhammad, aku berikan 1 bulan sesuci atas dosa-dosa umatmu. Sebab kita faham umat ini semakin hari banyak dosa. Karena dosa sebanyak apapun dan sebesar apapun dosa kita, masih besar pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh beruntung orang yang mampu mensucikan dirinya di tengah bulan suci Ramadan yang agung ini. Artinya dimanfaatkan dengan baik. Dimanfaatkan dengan baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita diberikan Allah saat ini, hidup saat ini, sehat saat ini, usia saat ini tidak bisa menggunakan dengan baik, maka sungguh rugilah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat merugilah kita di hadapan Allah. Karena belum tentu kita akan bisa ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Maka siapa yang mampu menggunakan ibadah tahun ini dengan baik dan tanpa dasar mengharap-harap bahwa kita masih bisa hidup di tahun yang akan datang, insya Allah ibadah kita ini saat ini harus berani berkorban dengan baik. Maka oleh karena itu keagungan yang pertama, kenapa Allah memberikan Lailatul Qadar ini pada 10 yang terakhir. Ini juga ujian bagi umat Islam. Diberikan pada ujung-ujung 10 yang terakhir karena menguji seberapa besar kemampuan kita, semangat kita di dalam bulan suci Ramadan, terutama mengakhiri dalam 10 yang terakhir. InsyaAllah kalau jenengan malam hari ini sudah memasuki liburan yang pertama, ini sebuah keagungan, mudah-mudahan diberkahi Allah SWT. Betul Pak? Tidak sembarangan orang bisa bertahan. Bahkan kadangkala pindah nggon nanggoni pelasap. Betul Ustaz. Coba bandingkan seberapa besar nanti 10 yang terakhir. Dan si ngepeki mall itu juga sahabat kita sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah tidak faham yang diberikan oleh Allah bahwa ini adalah keagungan yang paling agung?
di tengah bulan suci Ramadan, yaitu keagungan malam Lailatul Qadar. Satu, Rasul menyampaikan bahwa penghapus dosa atas segala kesalahan kita di tahun yang lalu, dan ada satu hadis akan diterbangkan penghapusan di tahun yang akan datang. Ini adalah Lailatul Qadar. Keagungan sebelah. Keagungan yang pertama. Oleh karena itu, semangat Pak I. Semangat ya Pak I. Malam hari ini ada nanti kegiatan malam sholatul lail. Kita dengan baik, kita ikuti dengan baik. Yang kedua, Rasul menyampaikan di dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu keagungannya lebih baik dari ibadah kita 1000 bulan. Kalau kita bandingkan dengan 1000 bulan dibagi 1 tahun 12 bulan, berarti usia keagungan ini mengalahkan ibadah selama 83 tahun. Coba bayang. Ini Allah yang mengatakan. Yang mengatakan Allah langsung di dalam surat ini. Nazal. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kurang apa Allah mencintai hambanya? Dosa seagung setumpuk langit, sebesar dan setinggi apapun, Allah masih memaafkan, mengampuni. Setelah dosa, Allah memberikan satu bentuk, Masya Allah, kebesaran dan keagungan Lailatul Qadar itu dinilai ibadah pahala sampean ini mengalahkan daripada 1000 bulan atau ibadah selama 83 tahun. Bayangin. Kalau tidak kita rebut, Masya Allah, rugi kita. Gimana enggak? Rugi mana? Ini keagungan, mumpung kesempatan. Dan saya pun pribadi, Masya Allah, saya berpikir seperti pikiran Kanjeng Nabi. Engkau dihidupkan saat ini, engkau disehatkan saat ini, maka gunakan puasa ini dengan baik. Jangan punya harapan engkau akan mengundur bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Kalau kita tidak berpikir ke sana, kerugian besar. Hadirin, sesungguhnya kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Ini adalah bulan yang sangat diberkahi oleh Allah. Maka keagungan yang ketiga adalah berkahnya. Ayat Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Diperintahkan baru 10 yang terakhir dan letaknya di likuran malam hari ini. Malam hari ini, malaikat diperintahkan turun dari langit semua, diikuti oleh malaikat Jibril. Luar biasa. Apakah tidak paham kau malaikat diperintahkan atas izin Allah? Ya malaikat turunlah ke bumi, atur semua keinginan-keinginan manusia. Apa yang menjadi keinginan kita, hajat kita, akan diurus oleh malaikat atas izin Allah. Apa permintaan kita? Kalau kita mau memiliki keinginan dan hajat, sampaikan kepada Allah. Terutama nanti malam hari, likuran, sholatul lail. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan anak, monggo. Urusan pribadi, monggo. Urusan keluarga, silakan. Urusan bisnis, silakan. Tidak ada pembeda. Yang penting kita punya faham Allah memberikan urus perintah atas malaikat.
dan digandengi oleh malaikat Jibril. Luar biasa. Dan malaikat sudah berada di sekitar kita bersama untuk mengurus panjenengan semuanya. Oleh karena itu mudah-mudahan malam hari ini malaikat turun beserta para malaikat dan malaikat Jibril. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari bala dan musibah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang ketiga. Saya diberi waktu berapa? Karena ceramahnya ini mboten saged suwe, Pak. Kalau suwe kula dirasani. Kuatir dirasani. Paling enggak 20 menit. Pun. Jadi nanti ini belum cara memburunya, ini masih keagungannya, ya. Malam ini lebih baik dari 1000 bulan, kemudian malam turunnya para malaikat sudah kami sampaikan sebagai keagungan. Malam Lailatul Qadar. Dan itu nanti akan berakhir pada 29 sampai terbit fajarnya. Ya. Yang terakhir, malam itu, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkan keagungan daripada Al-Quranul Karim. InsyaAllah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya Allah, malam Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Masya Allah. Petunjuk. Petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dunia maupun petunjuk kehidupan kita. Keselamatan kita di akhirat. Oleh karena itu ayat ini memberikan satu gambaran bahwa umat Islam harus mampu mengemban tugas mencintai Al-Quran dan mencintai Al-Quran ini, Masya Allah, seperti Al-Hafidh imam kita, mudah-mudahan akan memperoleh cahaya dari Al-Quran itu sendiri fi dunya fil qabri ila yaumil qiyamah. Karena satu penjelasan dari orang-orang yang mencintai Al-Quran itu lebih-lebih di tengah bulan suci Ramadan dan malam Lailatul Qadar, yang pertama adalah sinar dunianya akan menyala. Sinar ini memberikan cahaya kehidupan siapa yang mencintai Al-Quran. Kemudian setelah hidup mereka akan mati, maka sinar Al-Quran dibawa ke kubur. Maka kubur yang sempit ini, kata Nabi, akan memberikan cahaya, syafaat daripada Al-Quran itu. Maka di dalam kubur ini sudah menyala bagaikan taman-taman surga. Yakin apa mboten, Pak? Kalau nggak yakin, sampean coba disi, saya yang carry. Karena apa? Karena sama-sama kita tidak mampu mengetahui di dalam kubur kalau sudah meninggal. Maka saya katakan teman-teman, kalau kamu tidak percaya mati dhisik, maka akan ada cahaya ataukah tidak di dalam kubur itu. Tapi ini Allah dan Rasul menyampaikan bahwa Quran itu akan memberikan cahaya pertama duniamu dan akan membawa syafaat di dalam kubur, nanti akan terbawa di yaumil mahsyar, bahwa cahaya Al-Quran ini mencorot, memberikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, secara singkat, bagaimana cara memburu malam Lailatul Qadar? Yang pertama, Kanjeng Nabi adalah iktikaf di masjid. Iktikaf ini adalah bagian daripada riyadhah. Riyadhah ini adalah tirakat. Tirakat yang biasanya kita ini jam 10 sudah tidur, jam 11 sudah tidur. Sekarang umpama ditahan dulu. Kemudian tidur, bangun lagi jam 1, kemudian sholatul lail. Kalau di sini jam 2. Kalau saya berarti jam 1 sudah bangun. Tidur jam 11, ya. Kemudian jam 1 bangun, sholatul lail, ya. Kemudian beriktikaf di masjid. Sholat lail saya di rumah, tidak di masjid. Nah, karena ada acara, maka itu digunakan. Jam 1 kita bangun atau jam 2 kita bangun.
Itu Kanjeng Nabi. Oleh karena itu di dalam tirakat inilah orang yang tirakat itu biasanya berhasil. Orang bekerja kalau mau tirakat berhasil. Tidak mungkin tidak berhasil. Tirakat apa? Ya tirakat. Kalau menggunakan tirakat puasa monggo, tapi ada yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Tirakat apa ya Rasulullah? Ada 7 anggota yang diajak tirakat. Yang satu perut kita sudah tirakat pagi sampai sore. Tapi ada yang lain. Apa wahai ya Rasulullah? Tirakat mata kita. Selama berpuasa, maka jangan sampai tirakat perut berhasil, tapi tirakat mata tidak berhasil. Akhirnya kadang-kadang gugur karena matanya, tapi kadang-kadang tidak gugur, tapi kakean turu. Iya, itu apa betul, Pak? Tidak diajak tirakat. Karena ini malam liburan, ya turunnya dikurangi, tirakat. Dipakai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tirakat lesan. Ojo kakean ngomong di tengah bulan suci Ramadan, khususnya Kanjeng Nabi mengatakan di liburan ini. Pakailah lesan ini untuk tirakat, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi dikatakan, ya Rasul, kenapa badanmu seperti lemah? Ya Aisyah, maafkan saya. Aku jarang mengurus engkau di malam liburan ini. Tidak apa-apa wahai Nabi, tidak apa-apa. Kenapa wahai Rasulullah? Karena aku adalah itikaf untuk menyempurnakan ibadahku dan untuk keselamatan umatku. Sampai Kanjeng Nabi jarang tidur malam hari demi umatnya, keselamatan umatnya. Lah kalau umat itu turut, ya tidak nyambung nanti. Oleh karena itu lesan. Kemudian pendengaran. Pendengaran pun diajak tirakat. Yang biasanya kita ini di luar Al-Quran dan sholawat dan lain sebagainya. Sekarang gunakan lesan kita atau telinga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tirakat dengan lisan. Ojo ngrungono wis nyanyi-nyanyian singkirna dhisik. Sekarang Al-Quran didengarkan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang biasanya tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau alasan. Terus Kanjeng Nabi. Tidak ada alasan kalau engkau tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi andaikan engkau tidak bisa membaca Al-Quran, aku berikan jalan kemudahan untuk mencintai Al-Quran. Dengan apa wahai Rasulullah? Pendengaran. Lesan tidak bisa membaca Al-Quran. Banyak Pak. Orang-orang tua tidak bisa dulu membaca Al-Quran. Ya. Tetapi diberikan jalan. Engkau tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi engkau dikatakan ganjaran pahalanya seperti membaca. Adalah les. Telinga Anda. Radio, televisi, sekarang handphone, sudah ada Android ya. Baca itu. Surat apa? Sudah muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Didengarkan. Al-Quranul Karim. Kemudian tangan kita. Kita ajak untuk tirakat. Riyadhah. Mungkin barangkali tangan kita banyak dosa-dosa. Maka kita gunakan tangan kita ini untuk ringan. Untuk beribadah kepada Allah. Memberi orang lain. InsyaAllah. Nih. Kemudian hati kita. Pikiran kita. Dan kaki kita. Sudah. Saya singkat saja. Kemudian yang kedua. Memburu Lailatul Qadar adalah dengan tartib Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran. Siapa yang mencintai Al-Quran. Ini adalah satu cara Kanjeng Nabi untuk memburu keagungan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah makanan, minuman untuk orang puasa, untuk orang yang membaca Al-Quran, tadarus dan lain sebagainya. Sholatul lail, punya ada rizki, makanan, minuman, berikan. Rasulullah memberikan jalan sedekah yang kita keluarkan di malam-malam ini adalah keagungan untuk memperlancar, memperoleh malam Lailatul Qadar. Kalau tidak makanan silakan uang diberikan itu. Untuk jalan memuliakan tamu-tamu Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di tengah bulan suci Ramadan. Kemudian salatul lail sudah. Dan ada yang terakhir para hadirin. Menjalin hubungan antar sesama dengan baik.
Kenapa wahai Rasulullah kadang-kadang kita ini baik dalam puasanya tapi kadang tidak baik di dalam silaturahimnya. Insyaallah kadang. Malah Rasul menyampaikan, la yazlimu, puasamu baik tetapi engkau sering menyakiti orang lain, masuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang nomor 2, la yadlimuhu wa la yakuruhu. Ini antar manusia muamalahnya. Jangan sampai engkau merendahkan orang lain di tengah bulan akhir ini. Insyaallah Allah kadang-kadang merendahkan orang. Wa la yajibuhu, sempurnakan dengan amalan muamalah kita terhadap sesama. Jangan mengapusi orang. Wa la yakur, dan jangan menghina orang. Itulah kajian Nabi, beberapa hal untuk cara memburu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan seluruh yang hadir, sedikit yang saya sampaikan, jika ada kurang sempurna mohon maaf. Ini sebagai motivasi saya dan para bapak hadirin sekalian untuk memperoleh keagungan daripada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenaga kita yang mungkin barangkali lemah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga malam yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.